Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analisis ekonomi menggunakan integral tentu perhitungan luas area di bawah kurva. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syabrina Raisya Kumala Dewa dengan NIM 64251326. Saya Cut Desi dengan NIM 64251162. Saya Elga Rum Anjani dengan NIM 64251424. Saya Kaliza Fatia Ahmad dengan NIM 642503877. Saya Nabila Salsabila dengan NIM 64250926. Di sini yang pertama ada latar belakang. Integral tentu merupakan salah satu konsep kalkulus yang berperan penting dalam ilmu ekonomi, terutama untuk menghitung luas area di bawah kurva. Penerapannya digunakan dalam menghitung total biaya, total penerimaan, surplus konsumen, dan surplus produsen, sehingga membantu menganalisis keseimbangan pasar serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara lebih akurat. Oleh karena itu, integral tentu menjadi alat analisis yang penting dalam memahami hubungan antara konsep matematika dan berbagai permasalahan ekonomi. Selanjutnya ada pengertian integral tentu. Integral tentu adalah proses matematika yang digunakan untuk menentukan nilai akumulasi suatu fungsi pada interval tertentu yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, berbeda dengan integral tak tentu yang menghasilkan keluarga fungsi anti turunan. Integral tentu menghasilkan satu nilai numerik yang diperoleh dengan mengevaluasi anti turunan fungsi pada kedua batas tersebut sesuai dengan teorema dasar kalkulus. Konsep ini memiliki peran penting dalam kalkulus karena dapat digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, volume benda putar, panjang kurva, serta berbagai permasalahan dalam bidang sains, teknik, ekonomi, dan fisika. Selanjutnya ada macam-macam integral tentu. Yang pertama itu berdasarkan aljabar atau polinomial yang digunakan untuk fungsi berbentuk polinomial. Yang kedua ada integral tentu fungsi trigonometri, yaitu melibatkan fungsi sinus, kosinus, tangen, dan lainnya. Yang ketiga ada fungsi eksponensial atau mengintegralkan fungsi berpangkat. Yang keempat ada integral tentu fungsi logaritma, yaitu melibatkan fungsi logaritma. Yang kelima ada integral tentu fungsi rasional berupa perbandingan dua polinomial. Yang keenam ada integral tentu dengan substitusi yang digunakan jika bentuk fungsi dapat disederhanakan melalui substitusi variabel. Yang ketujuh ada integral tentu parsial atau integration by parts, yaitu yang digunakan untuk hasil kali dua fungsi. Yang terakhir ada integral tentu tak wajar atau improper integral, yang dimana salah satu atau kedua batasnya tak hingga atau fungsi tidak terdefinisi pada salah satu titik di interval. Selanjutnya ada penyebab penggunaan integral tentu. Di sini ada penyebabnya, yaitu bentuk kurva ekonomi yang tidak beraturan, perlunya mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi, adanya perubahan kebijakan ekonomi yang memengaruhi kondisi pasar, dan ada juga penyebabnya kebutuhan menilai manfaat ekonomi suatu barang atau jasa, dan perlunya dasar yang akurat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada dampak integral tentu. Yang pertama, integral tentu merupakan konsep penting dalam kalkulus untuk menghitung akumulasi suatu besaran kontinu pada interval tertentu. Yang kedua, digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva dan volume benda putar. Yang ketiga, memiliki penerapan luas di berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, teknik, dan statistik. Yang keempat ada dalam ekonomi integral digunakan untuk menghitung total biaya atau total cost, total penerimaan atau total revenue, surplus konsumen, dan surplus produsen.
Dan yang terakhir, yang kelima, integral tentu membantu menghasilkan perhitungan yang sistematis, akurat, serta mendukung analisis dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Selanjutnya, integral tentu dan konsep dasar. Integral tentu adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung akumulasi nilai pada interval tertentu, berbeda dengan integral tak tentu. Integral tentu memiliki batas bawah dan batas atas sehingga menghasilkan nilai numerik yang pasti. Selanjutnya ada secara matematis, integral tentu dinyatakan sebagai integral A ke B fx dx dengan keterangan bahwa A. Fx merupakan fungsi yang akan diintegralkan. B. Menyatakan batas bawah interval. C. Menyatakan batas atas interval. D. Dx menunjukkan variabel terhadap proses integrasi. Perhitungan integral tentu berlandaskan teorema dasar kalkulus, yaitu apabila fx merupakan antiturunan dari fungsi fx, maka nilai integral tentu dapat dihitung menggunakan persamaan konsep tersebut menjelaskan bahwa proses pencarian luas daerah tidak lagi dilakukan melalui penjumlahan luas persegi panjang yang sangat banyak, melainkan cukup dengan menentukan fungsi antiturunan, kemudian menghitung selisih nilainya pada batas atas dan batas bawah interval. Selanjutnya di sini ada penerapan integral tentu dalam analisis ekonomi untuk perhitungan luas area di bawah kurva. Jadi penerapan integral tentu dalam analisis ekonomi sangat penting karena digunakan untuk menghitung besaran ekonomi yang bersifat akumulatif seperti luas area di bawah kurva, surplus konsumen, surplus produsen, total biaya, dan total pendapatan. Dengan mengintegralkan fungsi ekonomi, analisis menjadi lebih akurat dalam menggambarkan hubungan antara fungsi marginal dan fungsi total. Contoh perhitungan pada fungsi permintaan menunjukkan bahwa integral tentu dapat digunakan untuk menentukan nilai surplus konsumen, sehingga membantu dalam mengevaluasi manfaat yang diterima konsumen serta dampak kebijakan harga terhadap kesejahteraan masyarakat dan keuntungan produsen. Oleh karena itu, integral tentu merupakan alat matematika yang penting dalam pengambilan keputusan dan analisis ekonomi. Secara matematis, integral tentu dinyatakan sebagai integral A ke B fx dx sama dengan f B min fa. Dengan fx sebagai fungsi ekonomi, sedangkan A dan B merupakan batas bawah dan batas atas interval. Nilai integral menunjukkan luas daerah di bawah kurva yang memiliki makna ekonomi tertentu. Selanjutnya ada langkah perhitungan luas area di bawah kurva integral tentu. Rumus integral tentu yaitu integral A ke B fx dx dengan fx di sini sebagai fungsi ekonomi misalnya biaya marginal, pendapatan marginal atau fungsi permintaan. A dan B sebagai batas interval yang akan dihitung. Contoh kasus ekonominya adalah misalkan fungsi biaya marginal atau marginal cost atau MC adalah MCQ sama dengan 2Q plus 10. Hitung total biaya tambahan untuk memproduksi dari 0 hingga 5 unit. Penyelesaian integral 0 ke 5, 2Q plus 10 dq. Hitung antiturunannya adalah Q kuadrat plus 10Q 5. Integral 5 ke 0. Substitusikan batas atas dan batas bawah yaitu 5 kuadrat ditambah 10 kali 5 dikurang 0 kuadrat plus 10 dikali 0. 25 ditambah 50 minus 0, hasil akhirnya menjadi 75. Berikutnya manfaat penggunaan integral tentu dalam analisis ekonomi. Pertama, integral tentu digunakan dalam ekonomi untuk menghitung akumulasi variabel ekonomi pada interval tertentu. Kedua, berperan dalam menghitung total biaya, total cost, total pendapatan atau total revenue, surplus konsumen, dan surplus produsen dari fungsi marginal, permintaan, dan penawaran. Ketiga, membantu menganalisis efisiensi produksi, menentukan output optimal, menyusun strategi harga, dan mendukung penyusunan kebijakan ekonomi. Keempat, digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi melalui perhitungan surplus konsumen dan produsen. Dan yang terakhir, menjadi alat analisis yang mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan ekonomi secara lebih akurat dan berbasis data. Terakhir,
Berdasarkan pembahasan mengenai analisis ekonomi menggunakan integral tentu, perhitungan luas area di bawah kurva dapat disimpulkan bahwa integral tentu merupakan salah satu konsep kalkulus yang memiliki peran penting dalam analisis ekonomi, karena mampu menghitung besaran yang bersifat akumulatif secara akurat. Melalui perhitungan luas daerah di bawah atau di antara kurva, integral tentu dapat digunakan untuk menentukan total biaya dari fungsi biaya marginal, total pendapatan dari fungsi pendapatan marginal, serta menghitung surplus konsumen dan surplus produsen sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, integral tentu membantu perusahaan, pelaku usaha, maupun pemerintah dalam mengevaluasi efisiensi produksi, menentukan tingkat output yang optimal, menetapkan strategi harga, serta merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berbasis data. Oleh karena itu, penerapan integral tentu menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara rasional dan tepat. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan atau penyampaian kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.